warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami ingin sedikit menunjukkan mengenai cara pengukuran di lapangan dengan garis sejajar ataupun ada yang terhalang bangunan, dan juga ketika kita ingin mengukur sungai tapi kita tidak mau menyeberang, itu bagaimana sih caranya? Nah, di sini kami akan tunjukkan cara ilustrasi menggunakan pelotong dan juga jarum pentul sebagai alat patoknya. Ini pakai penggaris ya, biar mudah dan simpel karena kecil ukurannya. Sebelum dimulai, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sanjay Permana. Saya Jian. Saya Andi. Kami dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Kita lanjutkan ke prakteknya. Yang pertama, kita akan praktek mengukur garis sejajar. Bagaimana? Pertama kita tentukan titik awalnya itu di mana. Misalnya titik awal kita ada di sini nih. Tuh, kita beri patok A, kita berikan nama A. Lalu kita bikin patok B di ujung berlawanannya. Contohnya di sebelah sini kita beri patok B. Ini gimana supaya nanti lurus di lapangan? Kita lihatnya dari depan. Coba kamera. Nah, dari depan. Itu Bukan dari atas ataupun samping gitu. Jadi by feeling dan kekeran dari teman-teman gitu. Kiranya cukup, ya cukupkan saja. Dan jika memang ada benang ataupun semacamnya tali, teman-teman bisa gunakan untuk menarik, ya, dan juga membantu lah supaya itu benar-benar lurus. Nah, jika dirasa sudah lurus, kita ukur kebutuhan patok tambahannya. Jadi mau per berapa meter? Contohnya misalnya per 6 cm ya, karena ini menggunakan penggaris dan ilustrasi gitu. Kita ukur dari patok pertama 6 cm, patok A ya, ke sini 6 cm. Kasih tanda, kita beri patok lagi di sini. Lalu lanjut 6 cm lagi. Nah, patok lagi. kita beri patok lagi. Jadi ujung ini patok A dan ini B. Nah, ini patok 1, patok 2. Itu buat cara mengukur garis sejajar yang tidak ada halangannya gitu. Dilihat dari depan patok untuk bisa meluruskan antar patok seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita lanjut ya ke lahan yang terhalang bangunan. Di sini sudah ada patok A sama B. Nah, kita buat patok C-nya. Kita di sini ya. Ini untuk patok C. Di kiri atau di kanan, bebas. Setelah itu kita ukur dari patok A ke patok C berapa. Nah, di sini ada 15, kita bagi 2. 7,5 dan dari 1 dari 0. Nah, kita bagi 2 ya, yang tadi 15 itu 7,5. 7,5. Setelah itu kita lanjut ke sebelahnya, dari patok B ke patok C.
sama 15. Kita bagi 2, 7,5. Nah, setelah itu kita mendapatkan ini A aksen dan ini B aksen. Kita tarik dari A aksen ke B aksen untuk menghasilkan C aksen. Nah, kita hitung dulu ya. Kita menghasilkan 12. 12 dibagi 2, 6. Kita kasih tanda ya. Sini 6. Nah, dan ini mendapatkan C aksen. Setelah itu kita ukur jarak patok C ke C aksen berapa. Dan hasilnya itu 4. Nah, setelah itu kita udah dapet ya ini hasil dari C ke C aksen. Setelah itu kita buat jarak dari A aksen ke A double aksen. Bentar. Nah, kita ini keempat ya. Nah, ini hasil perhitungan dari lahan yang terhalang bangunan. Kita lihat dari samping, udah sejajar. Kita bisa. Oke teman-teman, sekarang kita mau mengukur sungai, tapi gimana sih caranya biar kita tuh nggak masuk ke sungai kayak gitu ya. Contoh, lanjut. Ini kita di sini tuh ada pohonnya di sini. Kita warna hijau aja ya, biar lucu. Nah, titik A-nya di sini, bebas ya teman-teman. Tapi aku maunya di sini. Ini A, ini C, yang anggapnya kayak gitu. Terus untuk titik B-nya di sebelah sini harus sejajar ya teman-teman, tidak boleh miring. Terus udah kayak gitu, kita mau cari titik D. Titik D-nya itu harus sejajar sama titik B. Panjangnya bebas mau kayak gimana, yang penting harus sejajar sama titik B. C maksudnya. Sejajar ya teman-teman. Di sini. Setelah itu, untuk nyari titik X-nya yang di sini harus sejajar sama titik D dan C, tapi harus sejajar juga sama titik A dan B kayak gitu. Ini aja deh, belakangan dikit. Nah, harus tengah-tengah. Di sini ya teman-teman, usahakan sudah lurus. Setelah itu kita akan mencari titik B ke titik D. Ukuran. Oh ya, ukuran. Yuk. Kita ukur dapat di 4 1 2 3 4,1. 4,5. Sorry. 4,5. Kita tulis ya teman-teman, ini titik dari B ke D. Titik D itu 4,5. Titik ya ini nggak lurus sahabat, bentar ya. Nah, lanjut titik B ke X 6. Apa ini tuh, titik apa sih? 6 BX. Terus titik gimana ya? Jadilah titik A ke X. Ini itu 16 nya buletin. Kita udah ketemu nih titik B
BD DX AX. Itu berapa? Setelah itu kita untuk mencari tahu A ke C-nya itu kayak gimana? Rumusnya adalah BD kali silang ya per BX. Terus sama dengan ini apa namanya? AC per AX kayak gitu ya teman-teman nanti. Nah, karena kan yang ini tuh belum ada nilainya. Jadi bisa kita simbolkan dengan X. ini X per Jadi X per AX kayak gitu. Terus itu apa? Masukin. Musik dan tadi kan AC doang yang belum ada nilainya. Setelah kita cari, AC itu mendapat nilai 12 dari perhitungan BD per BX sama dengan AX per AC begitu. Atau AC-nya itu bisa disimbolkan menjadi X. Seperti itu teman-teman, terima kasih. Kita akan menghitung lahan yang terhalang oleh bangunan dengan menggunakan cara kedua, yaitu cara segitiga siku. Nah, oke, contoh kita ambil jaraknya di sini nih. Di mana ya? Nah, sini. Setelah itu kita ambil patokan yang sejajar dengan patokan B. Nah, ini ada A, B, dan C. Kita ambil di sini yang sejajar, karena sejajar dengan B kita namain dengan B aksen. Setelah itu kita akan ukur jarak dari B aksen ke patokan B itu berapa. Kita akan ukur di sini. Akan masuk ke berapa ini? Sekitar jaraknya 5,5 cm. Nah, setelah kita temui jaraknya tuh dari B menuju B aksen tuh 5,5 cm. Tapi kita akan menentukan patok D, patokan baru. Setelah kita tadi ada A, patokan A, B, C, dan B aksen. Kita masuk ke patok D dengan syarat jaraknya boleh berapa saja, yang penting sejajar dengan bangunan. Kita ambil di sini. Kita ambil sekitar jaraknya tuh ada di 8 cm. Setelah mendapatkan patokan D, kita akan menghitung jarak agar bisa sejajar dengan patokan B berapa dengan rumus jarak dari B menuju B aksen. Setelah itu dibagi B aksen, jarak dari B aksen ke jarak patokan A berapa? Sama dengan setelah itu setelah kita mendapatkan rumus yang tadi, kita kasih sama dengan agar terjadi perkalian silang, yaitu karena ini belum diketahui berapa, kita kasih tanda X dulu dibagi jarak dari patokan A ke D itu dibagi jarak dari X tadi dibagi dengan jarak ini nih yang tadi saya sebutkan tuh ada 8 cm. Nah, berarti BD 5,5. Ini jaraknya saya coba. Iya kali. Nah, karena kita sudah menghitung dengan rumus seperti ini, didapatkan jarak dari D tuh ke X tuh sekitar 1,5, atau kita bisa bulatkan ke 2 cm. Berarti kita ambil jarak dari D, patokan D yang ini menuju sini tuh 2 cm. Oke. Tadi bilang lihat di depan sejajar kan sama patok A. Nah, lihat apakah sejajar dengan patok A? Sudah sejajar ya, teman-teman. Berarti dengan kita menggunakan rumus yang tadi, kita sudah mendapatkan garis lurus dengan benar dengan bantuan rumus serta patokan-patokan tambahan yang tadi, karena terhalang ada bangunan. Oke, sekian saja pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.